Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang silakan kalian buka buku pelajaran bahasa Arab halaman 65 ya. Di situ perintahnya adalah menghubungkan antara kalimat-kalimat pada kolom alif dengan jawaban pada kolom ba. Ya. Jadi nanti kalian di sini menghubungkan kolom alif, kolom ba. Oke, kita langsung mengartikan ya. Man ya'malu fil mazru'ati. Man seseorang. Ya'malu bekerja. Fil mazru'ati di sawah. Seseorang bekerja di sawah. Ini artinya ya. Seseorang bekerja di sawah. Kemudian al-minqatatul murtafi'atu. Al-minqatatul murtafi'atu. Daerah yang tinggi. Al-minqatatul murtafi'atu, daerah yang tinggi. Nah, ini yang hubungannya dengan seorang bekerja di sawah, kemudian daerah yang tinggi itu mana? Kemudian al-qurunbu wat tomatimu. Al-qurunbu wat tomatimu artinya kol dan tomat. Kol dan tomat. Kemudian fiha di dalamnya filun ada gajah, wa asadun ada singa, wa jamalun dan ada onta. Nah, apa yang ada di dalamnya itu ada gajah, singa dan onta. Dan berikutnya fiha di dalamnya rimalun ada pasir, wa samakun dan ikan, wa amwajun dan ombak. Nah, di sini ya dihubungkan mana yang sesuai. Jabaliyatun pegunungan. Nah, nanti dicari ya yang sesuai. Al-khadrawatu sayur-sayuran. Kemudian sauti'ul bahri pantai. Sauti'ul bahri pantai. Kemudian falahun petani. Hadiqatul hayawani kebun binatang. Silakan dihubungkan ya. Tetapi jangan lupa diartikan dulu. Boleh di bawahnya, boleh di buku tulis ya, di bawah atau di atas kalimat ini ya supaya tidak lupa. Nah, kemudian di sini kita akan belajar tentang fi'il madi. Fi'il madi, al-fi'lul madi, kemudian fa'il dan maf'ul bih. Materi tarkib pada bab ini adalah fi'il madi, fa'il dan maf'ul bih. Bahasan tentang maf'ul bih telah disampaikan pada bab sebelumnya ya anak-anak. Oleh karena itu bahasan tentang maf'ul bih pada bab ini akan disampaikan secara ringkas. Nomor 1, fi'il madi, al-fi'lul madi adalah fi'il yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan pada masa lampau. Jadi perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang itu menunjukkan perbuatan yang sudah dilakukan masa lampau ya. Kemudian fa'il adalah isim yang menunjukkan pelaku perbuatan. Seseorang yang sedang melakukannya. Kemudian 3, maf'ul bih adalah isim yang menunjukkan objek perbuatan. Contoh penggunaan ketiga unsur tersebut dalam kalimat adalah sebagai berikut. Qara'a Ahmad al-kitaba. Ahmad telah membaca buku. Nah, pada kalimat ini fi'il madi, al-fi'lul madinya adalah qara'a. Nah, qara'a ini adalah fi'il madi. Ya, pekerjaan yang sudah dikerjakan masa lampau. Kemudian fa'ilnya siapa? Fa'ilnya adalah Ahmad, orang yang melakukannya. Ahmad telah membaca buku. Ya. Ahmad telah membaca buku. Dan maf'ul bihnya atau objeknya adalah al-kitaba. Nah, ini silakan kalian didengarkan, dibaca dan dipahami ya. Ini masih ringkas. Nah, kemudian berikutnya
2. Qara'tul kitaba, saya telah membaca buku itu. Qara'tu, saya telah membaca al-kitaba, buku. Pada kalimat di atas fi'il madinya adalah qara'. Fa'il adalah domir muttasil ana. Nah, di sini tersimpan domir muttasil ana. Ada anaknya di sini. Qara'tu, saya telah membaca. Dan maf'ul bihnya adalah al-kitaba. Maf'ul bih. Harokatnya fathah. Jika fi'il madi bersambung dengan domir mutasil, penulisannya mengikuti aturan sebaik berikut. Jika kata gantinya ana, fi'il madi bersambung dengan tu yang berfungsi sebagai fa'il dan huruf sebelumnya disukun. Ya, contoh seperti tadi ya, qara'tu. Jika kata gantinya ana, fi'il madi bersambung dengan ta yang berfungsi sebagai fa'il dan huruf sebelumnya disukun. Qara'ta. Ya, kamu laki-laki telah membaca. Tadi qara'tu, saya telah membaca. Kemudian jika kata gantinya adalah anti, fi'il madi bersambung dengan ti yang berfungsi sebagai fa'il dan huruf sebelumnya disukun. Qara'ti, kamu perempuan telah membaca. Jika kata gantinya adalah huwa, fi'il madi tidak bersambung dengan huruf apapun. Dalam hal ini fi'il kalimat tersebut tersembunyi. Ya. Misalkan seperti qara'a, artinya dia telah membaca, jadi tersembunyi. Tidak ada seperti qara'tu, qara'ta ada taknya, tidak. Ya. Qara'a, dia telah membaca. Dianya itu dia laki-laki. Jika kata gantinya adalah hiya, fi'il madi bersambung dengan tak sukun. Berfungsi sebagai fa'il dan huruf sebelumnya tidak disukun. Nah, di sini nih. Yes. Ini jadi kayak gini nih. Ulangi ya, ini gambarnya kayak gini jadi. Nah, kalau misalkan di situ modelnya hiya, nah maka kalau yang laki-laki kan contohnya qara'a, dia telah membaca. Kalau perempuan qara'at, ya, dia perempuan telah membaca. Qara'at. Nah, jadi fi'il madi bersambung dengan tasukun yang berfungsi sebagai fa'il dan huruf sebelumnya tidak disukun. Qara'at, gitu tuh. Huruf sebelumnya kan ada alif atau hamzah ya, qara'at. Nah, seperti itu ya, anak-anak. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Ini sambil melihat halaman 68 ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.